Assalamualaikum. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Molvia Sania. Di sini saya akan membahas tentang sifat koligatif larutan. So, simak pembahasannya sampai selesai ya. Sifat koligatif larutan. Apa itu ya sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat yang timbul akibat adanya zat terlarut. Kenapa ya sifat koligatif larutan itu timbul karena adanya zat terlarut dan bukan karena zat pelarutnya? Jadi begini, misalnya nih ya, kamu pasti pernah kan bikin larutan gula? Yaps, pasti pernah dong. Saat kamu menuangkan air ke dalam gelas yang telah berisi gula, lalu kamu aduk, apa sih yang terjadi? Pastinya larutan itu sudah tercampur sempurna kan? Nah, campuran antara air dan gula itu disebut dengan larutan. Dengan kata lain, larutan terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut, di mana air sebagai zat pelarut dan gula sebagai zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap dengan simbol delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih dengan simbol delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku dengan simbol delta TF. Dan yang terakhir yaitu tekanan osmotik dengan simbol P. Sebelum kita mulai membahas 4 sifat koligatif larutan, kalian harus pahami dulu tentang konsep awal sifat koligatif larutan, di mana ada 3 hal, yaitu yang pertama, larutan, yang kedua, larutan elektrolit, yang ketiga, larutan non-elektrolit. Nah, di awal tadi kan kalian sudah tahu apa itu sifat koligatif larutan dan dibagi menjadi berapa sifat koligatif larutan itu, serta terdiri dari apa saja larutan itu. Sekarang, mari kita bahas perbedaan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit yuk. Perbedaan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik dan dapat menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas dalam larutannya. Contoh, larutan garam dengan senyawa kimianya NaCl. Jika NaCl ditambahkan dengan air atau H2O akan menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Kebalikannya, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa mengantarkan arus listrik dan molekul-molekul terlarutnya tidak terionisasi di dalam larutannya. Contoh, glukosa dengan senyawa kimianya C6H12O6. Nah, sekarang kan kalian sudah tahu perbedaan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 4 sifat koligatif larutan, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap atau dengan simbol delta P. Jumlah partikel zat terlarut yang ditambahkan dalam cairan zat pelarut akan menjadi penghalang molekul cairan pelarut yang akan meninggalkan fase cair, sehingga tekanan uap pelarut dengan simbol P0 lebih besar dari tekanan uap larutan dengan simbol P. Dengan rumus yaitu pada larutan elektrolit delta P sama dengan P0 dikurangi P. P sama dengan XP dikali P0 dikali I. Delta P sama dengan XT dikali P0 dikali I. Pada larutan non-elektrolit yaitu delta P sama dengan P0 dikurangi P. P sama dengan XP dikali P0. Delta P sama dengan XT dikali P0. Keterangannya yaitu delta P sama dengan penurunan tekanan uap, P sama dengan tekanan uap pelarut, P0 sama dengan tekanan uap pelarut, XP sama dengan fraksi mol pelarut, XT sama dengan fraksi mol terlarut, dan I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 dikali alfa, di mana N-nya yaitu jumlah koefisien ion dan alfanya yaitu derajat ionisasi. Yang kedua, kenaikan titik didih delta TB. Jika partikel zat terlarut ditambahkan dalam suatu zat pelarut, maka akan menyebabkan kenaikan titik didih dengan simbol delta TB, sehingga titik didih larutan TB lebih besar dari titik didih pelarut atau dengan simbol TB0.
dengan rumusnya, yaitu pada larutan elektrolit delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. TB0 dikurangi TB sama dengan KB dikali GT per MR dikali 1000 per GP dikali I. Pada larutan non-elektrolit, delta TB sama dengan KB dikali M, TB0 dikurangi TB sama dengan KB dikali GT per MR dikali 1000 per GP. Keterangannya yaitu delta TB sama dengan kenaikan titik didih, KB sama dengan tetapan titik didih pelarut dengan satuannya yaitu derajat cm. M sama dengan molalitas, TB0 sama dengan titik didih pelarut, TB sama dengan titik didih larutan, GT sama dengan massa larutan, dan GP sama dengan massa pelarut. Yang ketiga, penurunan titik beku delta TF. Jika zat terlarut ditambahkan dalam suatu zat pelarut, maka akan menyebabkan penurunan titik beku atau dengan simbol delta TF, sehingga titik beku pelarut TF0 lebih besar daripada titik didih larutan TF. Rumusnya yaitu pada larutan elektrolit, delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. TF0 dikurangi TF sama dengan KF dikali GT per MR dikali 1000 per GP dikali I. Pada larutan non-elektrolit yaitu delta TF sama dengan KF dikali M, TF0 dikurangi TF sama dengan KF dikali GT per MR dikali 1000 per GP. Keterangannya yaitu delta TF sama dengan penurunan titik beku, TF0 sama dengan titik beku pelarut, KF sama dengan tetapan titik beku pelarut, TF sama dengan titik beku larutan. Yang keempat, tekanan osmotik dengan simbol Pi. Osmosis adalah peristiwa berpindahnya zat pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeabel. Rumusnya yaitu pada larutan elektrolit, Pi sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Pada larutan non-elektrolit yaitu Pi sama dengan M dikali R dikali T. Keterangannya yaitu Pi sama dengan tekanan osmotik dengan satuannya ATM. R sama dengan 0,082 LATM per mol K. M besar sama dengan molaritas. T sama dengan suhu dengan satuan Kelvin. Nah, berakhirlah sudah materi yang saya bahas tentang sifat koligatif larutan. Saya berharap apa yang saya bahas semoga kalian mengerti dan bermanfaat buat kalian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.